Halo semua, selamat datang di channel Muhammad Iqbal Pratama. Hari ini saya lagi ada di salah satu dealership Mitsubishi, yaitu Mitsubishi Motors Palembang atau Berlian Maju Motors Palembang. Tepatnya itu di daerah Pelaju. Dan hari ini saya diberi kesempatan untuk mereview salah satu SUV terbaru dari Mitsubishi. Dan inilah Mitsubishi Eclipse Cross. Mobil ini diluncurkan pada Gias 2019 dan mobil ini seperti kalian bisa lihat, dia mengusung desain global Mitsubishi terbaru, yaitu Dynamic Sail. Di bagian depannya ada dua bilah krom besar di bagian kanan dan kiri membentuk huruf X, dan juga di grill ada dua bilah krom dan tengah ada logo Mitsubishi. Dan di sini ada lampu yang menyipit, dan lampu ini sudah menggunakan proyektor LED. Menariknya, lampu LED di Mitsubishi Eclipse Cross itu sudah menggunakan teknologi auto high beam. Jadi ketika kalian di malam hari di kondisi gelap, dia akan menyalakan lampu jauh secara otomatis, dan ketika ada mobil di bagian depan kalian, lampu ini bisa meredup. Dan juga lampu ini sudah menggunakan auto headlight, jadi lampunya itu bisa menyala secara otomatis ketika dalam kondisi gelap. Dan juga di bagian bawah, sama seperti desain Dynamic Sail Mitsubishi yang sekarang, dia ada bagian lampu di bagian sini, tapi di sini hanya ada lampu sen dan juga lampu fog lamp. Tetapi sayangnya di sini fog lamp dan lampu sennya masih dilengkapi dengan lampu halogen. Lanjut ke bagian tengah, di sini ada black gloss yang besar yang membuat tampilan mobil ini menjadi lebih mewah. Terus ada 4 sensor parkir di sini. Ini bukan hanya berfungsi sebagai sensor parkir depan, dia berfungsi sebagai sistem keamanan Mitsubishi terbaru, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem safety yang lengkap dari Mitsubishi. Terus di bagian bawah ada underguard berwarna silver yang menegaskan bahwa mobil ini adalah sebuah SUV atau crossover. Secara tampilan depan, mobil ini mengusung desain yang sporty, dinamis, dan juga elegan. Sekarang kita lanjut ke bagian samping. Mobil ini memiliki panjang 4,4 meter, yang itu ukuran yang cukup untuk perkotaan di Indonesia. Kita lihat dari bagian depan dulu. Di sini ada over fender Dove berwarna hitam yang menegaskan bahwa ini adalah sebuah SUV, dan velgnya berukuran 18 inci dengan profil ban 225-55R18. Bannya sendiri dia menggunakan Toyo Proxes. Dan for your information, mobil ini adalah CBU dari Jepang. Jadi ini adalah mobil rakitan Jepang. Jadi mobil ini langsung diimpor dari Jepang, dan kita tahu bahwa CBU Jepang adalah mobil yang memiliki spesifikasi yang cukup komplit yang dimasukkan ke Indonesia ini. Terus lanjut ke bagian sini, di bawah ada underguard berwarna hitam Dove sama seperti yang di depan. Terus ada aksen silver yang memanjang dari depan sampai ke belakang. Terus ini spionnya ini warna body dan sudah dilengkapi dengan lampu sen di bagian sini, dan spionnya sudah auto retractable mirror. Nah, di bagian kacanya ada chrome yang memanjang melingkar sampai ke belakang, yang memberi aksen mewah pada mobil ini.
Di sini juga mobil ini sudah dilengkapi dengan sistem keyless smart key. Nah, ini kuncinya. Kuncinya ini khas Mitsubishi ya, sama seperti kunci-kunci keyless Mitsubishi pada umumnya. Dan kalian tinggal kantongin aja kuncinya dan tinggal klik tombol yang ada di bagian sini, maka pintu mobil ini akan terbuka dan spionnya otomatis akan terbuka. Oke. Dan kalau kalian ingin mengunci mobil ini, tinggal klik tombol yang ada di sini, maka spion akan otomatis tertutup. Nah, di bagian belakang ini adalah spot favorit saya, karena SUV ini seperti SUV coupe BMW atau Mercedes-Benz, karena di bagian dari pilar B sampai ke pilar C dia itu melandai, jadi sloping kayak mobil-mobil coupe. Ini spot paling favorit saya di mobil ini. Terus kalian bisa lihat ciri khas Mitsubishi modern sekarang, ada tarikan garis dari pintu depan sampai ke pintu belakang sampai ke lampu. Jadi itu menambah aksen tegas, gagah pada mobil ini. Dan kita lanjut ke bagian belakang. Nah, ini untuk bagian belakang dari mobil ini. Sebenarnya sih bentuk dari mobil ini kalau dilihat dari belakang bentuknya tuh, kalau saya pribadi sih agak kurang suka dengan bentuknya, karena ya kalian bisa lihat ya, di bagian sini dia tuh kayak ada dua tumpuk kaca. Tapi sebenarnya kaca ini berfungsi, karena kalau di sini dibuat panel body bukan kaca, pengemudi itu akan susah untuk melihat dari bagian spion tengah ke belakang tuh susah, karena ini bener-bener landai. Ini sama kayak SUV coupe. Kita lihat detailnya, di bagian atas dia ada spoiler yang menyatu, bentuknya cantik, dan di tengah di atas itu ada antena model Sharvin antena. Kalau kalian lihat sih, mobil ini ada wiper nggak? Wipernya ada, dia sama kayak Alphard. Dia nyempil di sini di bagian bawah spoiler. Terus dia ada defogger belakang. Di sini ada logo Mitsubishi, dan di sini ada logo Eclipse Cross, logo Ultimate, karena untuk varian mobil ini cuma ada varian Ultimate, jadi cuma satu varian. Dan di bagian bawah ada 4 sensor parkir lagi, karena mobil ini memiliki safety dari Mitsubishi yang sangat lengkap. Di bagian sini lampunya ini sudah menggunakan LED lampu rem, tapi untuk lampu senya masih menggunakan halogen. Terus ada lampu LED yang memanjang dari ujung kanan sampai ujung kiri, dan juga di bagian bawah ada lampu mundur dengan reflektor. Di bagian bawah juga ada aksen silver sebagai underguard, menegaskan bahwa mobil ini adalah sebuah SUV. Dan oke, sekarang kita lihat bagian bagasi dari mobil ini. Nah, karena dia kuncinya udah keyless, jadi dia bisa dibuka dari bagian belakang. Jadi kalian tinggal klik tombol yang ada di sini. Nah, ini bagasinya langsung buka dan seluruh pintunya akan terbuka. Nah, ini kapasitas bagasi dari mobil ini. Kapasitas bagasi dari mobil ini cukup lumayan besar ya, dan di sini dilengkapi dengan tirai yang melindungi barang bawaan Anda. Jadi kalian bisa lepas di sini tirainya. Terus, nah, ukuran bagasinya sih bukan yang terlega di kelasnya, karena ini cukup besar tapi tidak besar amat, karena di sini ada tempat yang berfungsi sebagai laci di bagasi. Jadi kalian bisa buka di sini. Nah, di bagian bawah yang menarik lagi di sini adalah ban serepnya. Ban serepnya dia full size dengan velg yang sama, ban yang sama dengan yang digunakan pada keempat roda di mobil ini. Di sini ada toolkit, ada dongkrak, dan tempat di bawah ini sangat pas untuk menaruh ban yang full size di bagian sini. Terus di bagian sini samping kanan dan kiri ada laci, dan dilengkapi dengan lampu bagasi di bagian belakang. Nah, tirai ini bisa dibuka. Ini bisa dilepas tirainya. Nah, ini tirai ini bisa dibuka, tapi sayangnya kalau kalian lepas tirai ini harus ditinggal di rumah, karena tidak ada lagi penyimpanan di bawah bagasi untuk taruh tirai di bawah sini.
jadi tirainya harus lepas. Nah, bicara untuk kapasitas bagasi mobil ini, dia pelipatannya 60-40. Jadi kalian bisa lipat dari sini sampai ke depan. Nah, ini akan menambah kapasitas bagasi kalian, tapi memang mobil ini tidak rata lantai, ada gundukan di bagian sini. Tapi cukuplah untuk membawa sepeda, mungkin ya, sepeda atau papan setrika untuk di bagian sini. Kapasitasnya juga lumayan besar. Dan sayangnya lagi, ini memang untuk di kelasnya dia belum dilengkapi dengan electric power tailgate. Jadi buka tutup bagasinya masih secara manual, tapi memang tombolnya sudah elektrik di bagian sini. Nah, kalau kalian ingin mengunci, tinggal klik tombol yang ada di bagian kanan sini. Mobil akan terkunci kembali. Nah, sebelum kita lanjut ke bagian interior dalam, kita lihat dulu mesin yang diusung oleh mobil ini. Ini kap mesinnya berat. Memang benar-benar material yang digunakan ini berkualitas baik. Ini serius nih, berat nih. Nah, untuk mesinnya sendiri berkapasitas 1500 cc turbo, 4 silinder, menyalurkan tenaganya ke transmisi CVT dan disalurkan lagi ke dua roda depan. Untuk sistem ini apa? Di sini kalian bisa lihat dilengkapi dengan strut bar untuk suspensi kanan dan kiri yang menambah rigiditas pada mobil ini. Mesinnya sendiri sudah dilengkapi dengan cover mesin jadi rapi, dan di sini air intake-nya tinggi, dan kalau dilihat mesin ini memang agak sedikit rendah. Itu bagus karena center of gravity dari mobil ini berarti cukup rendah dan menambah rigiditas pada mobil ini. Oke, kita langsung ke bagian interior. Ini kap mesin berat, teman-teman. Oh ya, lupa. Di sini sudah dilengkapi dengan peredam dan juga ruang mesinnya sudah dicat sewarna body. Oke, masuk ke bagian interior. Wah, nutup pintu tadi kan keras ya, gep, jadi solid untuk menutup pintunya. Nah, kita bicara soal material dulu ya. Material yang digunakan mobil ini cukup baik ya, bahkan salah satu yang terbaik di kelasnya, karena di bagian dashboard sini dia sudah menggunakan soft touch, terus di atas speedometer soft touch, sampai ke depan-depan sini dia semuanya soft touch. Di door trim, di bagian atas dia soft touch, di bagian tengah sini ada kulit, terus armrestnya kulit, ada handle pintu yang besar yang berwarna silver di sini. Terus di bagian sininya dia ada aksen black piano, black gloss, terus di sini handle-nya sudah chrome. Dan yang menariknya adalah power window dari mobil ini semuanya all auto. Jadi untuk keempat kaca di sini sudah all auto. Terus dilengkapi dengan ya standar ya, seperti auto door lock seperti itu. Terus di sini ada electric mirror-nya, sangat pas untuk di tangan ya kalau kita mau mengatur spion. Dan sebelum kita bahas entertainment di mobil ini, fitur-fiturnya apa aja, kita bahas dulu untuk posisi mengemudi. Posisi mengemudi mobil ini ergonomis karena untuk setir dia bisa diatur tilt dan teleskopik. Teleskopiknya juga lumayan jauh, jadi berkendara dengan mobil ini bisa sporty. Terus joknya, jok pengemudi sudah diatur secara elektrik 8 arah, maju mundur, terus
tinggi, rendah, terus recline, itu sudah dilakukan secara elektrik. Terus setirnya ini dibalut dengan kulit, terus ada aksen black gloss lagi, ada chrome di bagian bawahnya. Terus di bagian sisi kiri ini ada audio steering switch dan juga ada voice command. Di bagian setir yang sebelah kanan, di sini ada cruise control, dan cruise controlnya ini sudah adaptive cruise control. Yes, mobil ini sudah adaptive cruise control, jadi dia bisa menjaga jarak antara mobil di depan. Jadi ketika kalian mengeset cruise controlnya di kecepatan misalnya 100 km per jam, mobil di depan kalian melambat di kecepatan 80 km per jam misalnya, mobil ini akan menyesuaikan dengan mobil yang ada di depan. Jadi mobil akan melambat, dan ketika jalanan kosong dia akan standby lagi di kecepatan konstan yang sudah kita atur tadi. Dan bicara untuk soal safety-nya ya, ini sudah yang pertama nih ya, ini yang pertama ada adaptive cruise control. Selanjutnya di bagian sini dia ada sensor yang menyorot ke depan, kamera yang menyorot ke depan, dilengkapi dengan sensor parkir, sensor yang ada di depan dan belakang 4 titik. Dia memiliki sistem keamanan Mitsubishi terbaru. Seperti contohnya ya, forward collision mitigation system. Mobil ini ketika berada di mobil ini ketika mendeteksi bahwa ada objek di bagian depan, misalnya mobil depan mengerem, remnya mendadak, mengerem di depan tuh secara mendadak, dan mobil ini ketika pengemudi tidak sigap, mobil ini bisa mengerem sendiri. Dia bisa mengintervensi rem, dia bisa memberi peringatan dengan adanya sensor tadi. Dan bukan hanya mobil yang bisa dideteksi, mobil ini lebih dari itu. Mobil ini bisa mendeteksi manusia, bisa mendeteksi hewan. Jadi ketika ada objek di bagian depan, dia bisa memberi peringatan dan bisa mengintervensi rem. Terus ada rear cross traffic alert. Jadi di bagian belakang itu ada sensor. Jadi ketika kalian mundur dari tempat parkir nih, mundur nih dari tempat parkir, dan ada objek dari belakang yang berjalan seperti mobil atau manusia, dia bisa memberi peringatan dan juga bisa mengintervensi rem kalau kalian ingin menabrak. Itu. Dan juga ada free collision mitigation system. Ini adalah sistem yang dibuat untuk ketika Anda tidak sengaja menginjak gas dan di depan kalian ada halangan atau benda atau tembok atau semacamnya, dia bisa mengurangi gas, bisa mengintervensi rem. Jadi kalian tidak mengalami tabrakan pada saat tidak sengaja menginjak gas. Dan di sebelah kanan dan kiri di spion dia sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring system. Nah, di bagian sini ya, kita lanjut ke bagian sini. Di sini yang seperti saya tadi bilang ada forward collision mitigation system, bisa diaktifkan, bisa diatur jaraknya, bisa jauh, bisa sedang, bisa sangat dekat. Dan di bagian sini masih ada tombol kosong memang. Terus di sampingnya lagi ada stability control dan traction control, dan bisa dimatikan atau dinyalakan. Ini sangat membantu sekali. Dan di sebelahnya lagi, ini yang menarik lagi. Mobil ini sudah dilengkapi dengan head up display. Jadi kalian tinggal klik di bagian sini dan akan muncul kaca di bagian depan. Luar biasa, mobil modern. Nuansa di dalam kabinnya ini sangat modern, sangat sporty. Walaupun ini adalah sebuah SUV, compact SUV. Di sini ada kalian bisa atur nih head up displaynya, bisa diatur tampilannya, mau naik turun, brightnessnya juga bisa diatur di bagian sini. Ini bisa memberikan fokus berkendara yang optimal kepada pengemudi. Karena kalian nggak harus fokus kepada speedometer, kalian bisa melihat kecepatan kalian dari head up display di bagian atas ini. Dan head up displaynya bisa diatur dari sini, dari tombol di bagian sini. Dan kalian bisa matikan lagi. Terus instrumen clusternya sudah dilengkapi dengan full TFT MID. Di bagian sini kalian bisa melihat berbagai informasi berkendara di sini. Nah, caranya bisa kalian klik di sini ya. Kalian bisa klik untuk melihat informasi berkendaranya. Trip A, ada trip B, ada ini apa? Individual door warning. Terus masuk ke setting.
Nah, di bagian setting di sini ada fuel consumption, temperatur, bahasa, kalian bisa mengatur semuanya, speaker, dan pengaturan mobil bisa dilakukan di dalam MID ini. Di sebelah kiri dia ada tachometer dan juga di sebelah kanan ada speedometernya. Dan di sini juga mobil ini karena dia sudah keyless marquee, dia juga dilengkapi dengan engine startup button. Jadi kalian tinggal taruh kunci di bagian sini atau dikantongin, kalian tinggal klik tombol di sini, mesinnya akan menyala. Terus di bagian tengah, ini yang menarik. Di bagian tengah dia sudah dilengkapi dengan head unit model pop-up. Jadi seperti layaknya BMW atau Mercedes-Benz, Audi mungkin ya. Dia sudah dilengkapi dengan head unit yang terintegrasi dengan dashboardnya. Dan di sini menariknya lagi, head unit ini sudah dilengkapi dengan koneksivitas terkini seperti Apple CarPlay dan Android Auto. Dan di sini juga kalian bisa mengkoneksikannya seperti ada radio, ada apps, ada telepon, Bluetooth, dan ini iPod, USB, vehicle info, setting, dan lainnya sudah bisa diatur di head unit ini. Terus di bagian bawah ada AC, dan di sini juga dilengkapi dengan aksen silver yang memanjang dari atas sampai ke bawah, dan ada tingkatan yang membuatnya kesannya itu lebih sporty ya, dinamis kesannya. Terus di sini ada hazard, dan juga di bagian bawah seperti layaknya sebuah mobil premium, dia sudah dilengkapi dengan AC dual zone, climate control. Jadi temperatur penumpang sebelah kanan dan sebelah kiri itu bisa diatur secara berbeda. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan mode auto tentunya ya. Terus ada untuk pengatur jarak AC, bisa mau ke kaki, terus ke defogger, dia sudah dilengkapi dengan defogger depan dan juga defogger belakang. Ini untuk transmisinya ya, dia dilengkapi dengan aksen silver dan juga ada kulit di bagian sini. Nah, transmisinya sendiri karena dia CVT ya, CVT, dan ada virtual 8 speed. Kalian bisa mengaturnya sampai ke mode manual. Jadi manualnya itu virtual karena dia CVT. Dan mode manualnya sendiri kalian bisa atur lewat pedal shift. Pedal shiftnya ini dibuat dari bahan magnesium kalau Mitsubishi. Jadi sama kayak Pajero Sport, Lancer. Jadi tampilan dari mobil ini sporty. Di bagian sini, karena ini adalah CBU Jepang, ya by the way, info lagi, ini adalah CBU Jepang. Jadi fitur-fitur kayak ini sebenarnya tuh nggak perlu ada di Indonesia. Seperti pemanas kursi. Di Indonesia tuh nggak perlu pemanas kursi. Butuhnya tuh pendingin kursi karena cuaca di Indonesia itu panas. Terus di bagian sini sebenarnya kalau di Jepang dia ada yang versi full wheel drive. Jadi di sini tuh kosong. Terus di bagian belakangnya lagi ada seperti touchpad yang persis itu sama seperti di Lexus. Jadi kalian tuh kalau lagi berkendara nggak perlu nih susah-susah jangkau apa namanya ini ya head unitnya. Kalian bisa dari touchpad di sini. Dan ini juga intuitif. Dan di bagian belakang dia sudah dilengkapi dengan rem parkir elektrik dengan auto hold. Auto hold ini fungsinya untuk ketika kalian lagi dalam posisi macet, kalian tinggal injak rem sedalam-dalam mungkin, nanti mobil akan mengunci di rem tersebut. Nah, kalau kalian ingin merilisnya, tinggal pencet gasnya. Nah, untuk material jok sendiri dia sudah dilengkapi dengan kursi kulit. Di bagian sini ada armrest. Armrest ini ada laci penyimpanan di sini. Dan bagusnya sudah dilengkapi dengan karet ya. Jadi barang kalian tuh nggak kelontar-lontar. Ini dalamnya juga cukup gede. Dan di sini ada 2 cup holder. Untuk laci penyimpanan dia sudah soft opening. Dan kapasitasnya juga lumayan besar. Di bagian atas ini ada lampu baca 2 buah, dan dia sudah ada panoramic sunroof dan juga kaca yang bisa dibuka seperti ini. Ini buka tirai, terus kacanya juga bisa dibuka seperti ini. Ini menambah kesan mewah pada mobil dan menambah
kelegaan atau biar cahaya itu bisa masuk ke dalam kabin ya. Ini hal yang cuman ada di mobil-mobil premium. Dan sunroofnya itu bukan hanya di bagian depan, dia juga di bagian belakang. Tapi untuk membuka dan menutup tirainya ada di bagian tengah sini. Jadi dia tidak terintegrasi dari bagian depan, kalian harus membukanya secara terpisah di bagian belakang sunroofnya. Oke, mungkin itu aja. Kita lanjut ke baris belakang. Oke, sekarang di baris kedua. Nah, di baris kedua ini sudah saya set posisi mengemudi saya tingginya 170 cm dan legroom masih lega, headroom juga masih lega walaupun atapnya ini sloping ya seperti SUV coupe, dan juga sandarannya bisa diatur ke rebaannya. Oke, ini cukup rebah ya. Kaki juga bisa dimasukkan ke bagian kolong di bagian bawah. Terus di sini ini saya rebain dulu. Oke. Dan di sini sudah dilengkapi dengan armrest. Armrestnya sendiri proper. Jadi di kanan kalian bisa taruh tangan di sini, dan juga di tengah bisa taruh tangan di sini. Dan juga untuk headrestnya ini adjustable tiga-tiganya sampai ke penumpang di tengah. Dan juga di sini kalau kalian duduk di tengah ya, kalau kalian duduk di tengah, memang sandarannya keras karena ini armrestnya keras. Dan untuk di bagian sini tunneling-nya ini nggak terlalu tinggi, kalian bisa taruh kaki kalian di kanan dan kiri. Terus di bagian sini ada power outlet 12 volt, dan di bagian kanan dan kiri jok depan ada seat back pocket. Terus tapi ada hal yang saya sayangkan di sini. Material soft touch itu cuman hanya di depan. Jadi di door trim belakang ini hard plastik di bagian atasnya. Tapi di bagian tengahnya masih ada panel kulit. Tapi di armrestnya sini ini sudah hard plastik. Dan ada satu hal lagi yang saya kurang suka di mobil ini. Ini ada aksen karbon. Aksen karbon itu bagus, tapi di mobil ini kurang cocok ya. Aksen karbonnya itu kayak apa ya? Kayak aftermarket. Lebih bagus ini dibuat black gloss sama kayak yang ada di sini. Ini handle-nya grip bagus, terus ada lampu baca di sini. Dan di sini kalian bisa buka tutup panoramic sunroof. Nah, seperti itu. Dan di sini juga safety belt 3 titik. Jadi sampai penumpang bagian tengah juga dapat safety belt 3 titik. Dan juga mobil ini safety-nya itu nggak main-main sih gitu. Dia itu dilengkapi dengan 7 airbag. Jadi airbagnya itu ada 7. Jadi dari depan, pilar, curtain airbag, jadi semuanya ada. Dan juga di sini dilengkapi dengan ISOFIX. Jadi kalian bisa bawa child seat di sini. Di kanan dan kiri sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat nih. Ini pintunya dia itu mengcover sampai ke bagian bawah. Jadi kalau kalian keluar dari mobil, ya, keluar dari mobil, kena bagian sini, celana kalian tuh nggak kotor. Jadi dia tuh ngecover ke bagian bawah. Karena kalau kalian kan, ini, ya by the way ini kan sebuah SUV ya. SUV kan biasanya lewat jalan-jalan yang kotor, misalnya jalan-jalan yang berlubang, kotor kan, becek kan, hujan misalnya. Kalau kalian keluar dari mobil, kaki kalian tuh masih terlindungi karena dia tuh mengcover sampai ke bagian bawah. Ini detail yang bagus karena dia tuh mengcover sampai ke bagian bawah. Nah, bicara untuk sistem pengereman pada mobil ini, rem belakang dan rem depan itu sudah dilengkapi dengan disc brake. Jadi
buat teman-teman yang ngeluh nih rem mobilnya itu masih tromol di bagian belakang, tapi mobil ini sudah disc brake kayak ABS, EBD, BA, itu sudah lengkap semua di sini. Dan tambahan, mobil ini sudah dilengkapi dengan Hill Start Assist. Jadi fungsinya adalah Hill Start Assist ketika kalian berada di sebuah tanjakan, mobil akan mengerem secara otomatis ketika kalian tuh pindah dari pedal rem pedal gas. Jadi mobil itu ditahan selama 5 detik. Ketika kalian pindah dari pedal rem ke pedal gas, maka mobil itu tidak akan turun ke bawah karena kalian posisinya ada di tanjakan kan. Itu fungsi dari Hill Start Assist. Oke, mungkin itu aja impresi kita mengenai Mitsubishi Eclipse Cross. Mobil ini cocok buat kalian yang cari SUV yang ukurannya itu perkotaan, compact, dan juga bisa melewati segala medan. Tentunya ground clearance-nya juga cukup tinggi, dan mobil ini modern, tampilannya sporty, dinamis, memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap. Bahkan ini termasuk salah satu SUV dengan fitur safety paling lengkap di kelasnya. Kalian bisa lihat di sini ada kamera, bukan kamera sih, ini sensor radar di bagian depan ini untuk sistem free collision mitigation system, adaptive cruise control, acceleration mitigation system. Dia terintegrasi di bagian atas itu. Oke, ini untuk warna merah. Warna merah ini warna dengan harga paling tinggi ya. Dia tuh cuma ada satu tipe Ultimate, tapi untuk pembedaan harganya dia dari warna. Jadi warna hitam itu 504 juta, warna putihnya itu 507 juta. Untuk warna merah, untuk yang paling tinggi itu harganya 509 juta. Itu untuk OTR Palembang ya, on the road Palembang. Saya tekankan sekali lagi, itu untuk on the road Palembang di bulan Agustus, mulai bulan Agustus itu OTR-nya. Dan mungkin itu aja video kita kali ini mengenai review first impression tentang Mitsubishi Eclipse Cross. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Mitsubishi Motors Berlian Maju Motor Palembang yang di daerah Pelaju ini. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mereview mobil ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk klik like jika kalian suka dengan video ini, komentar di bawah mengenai SUV Mitsubishi terbaru ini, dan jangan lupa untuk di subscribe channel Muhammad Iqbal Pratama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.